sisi lain juga komunikasi dengan UI UX designer antara programmer juga itu penting banget gitu. Jangan sampai ada miscommunication. Setelah kita tadi udah lihat apa UI, apa UX, kemudian juga keuntungannya, sekarang kita pengen coba nih, kita bayangin aja sekarang kita lagi menghandle sebuah project. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman dapat project atau dapat apa gitu kan, nah itu teman-teman bisa bayangin dulu aja lah gitu ya kan. Insya Allah nanti bakal kesampaian kayak gitu. Bahkan aku juga dulu bayang-bayangannya kayak gitu kan. Jadi ya sampai sini juga alhamdulillah kayak gitu. Nah, yang pertama seperti yang ada di timeline yang di awal tadi teman-teman. Jadi pertama kita harus memahami brief. Nah, di sini mungkin dari klien mereka udah menyediakan nih beberapa brief yang harus kita baca dan harus kita pahami terkait dengan aplikasi yang akan dibuat gitu ya kan. Jadi aplikasi di sini maksudnya ada aplikasi desktop, ada aplikasi web dan aplikasi mobile dan lain-lain seperti itu ya. Nah, jadi di sini pertama kita harus pahamin nih mungkin background dan juga main feature-nya kayak gitu. Misalkan di sini ada sebuah aplikasi mobile yang bisa pesen tiket bioskop tanpa harus datang ke bioskopnya secara langsung, bisa pilih bioskop dan pilih kursi sesuka hati. Nah, jadi kita udah dapat gambaran kan nih, berarti kita pengen bikin aplikasi yang seperti ini, misalkan yang seperti kita anggap aja seperti TXID lah ya, seperti TXID. Nah, aku pengen bikin aplikasi seperti ini. Nah, ini kita udah pahamin nih. Tujuannya adalah tujuannya adalah dia nggak harus datang ke bioskop, terus dia juga bisa milih bioskopnya di mana, terus kursinya juga bebas milih aja di mana gitu kan. Nah, itu adalah garis besarnya seperti itu. Nah, kemudian kita harus memahami juga yang namanya main feature. Di sini ada fiturnya, fitur-fitur istilahnya fitur yang bakal ada dalam aplikasi tersebut. Misalkan ini kita rangkum aja kayak gini lah ya. Kita pilih sedikit aja nanti supaya bisa mudah dipahamin kayak gitu. Oke. Misalkan di sini ada user management, ada fitur no playing, ada fitur pilih bioskop, terus ada pilih jam tayang dan juga pilih kursi kayak gitu kan. Nah, ini fitur ini garis besarnya nih, garis besar untuk UI dan UX designer. Nanti mereka bakal berhubungan dengan fitur yang seperti itu kayak gitu. Oke, setelah kita paham dengan briefnya apa, mungkin teman-teman udah ada pembayangan ya, istilahnya pembayangannya pengen bikinnya seperti apa dan lain-lain kayak gitu ya. Nah, jadi setelah kita memahami brief, kita harus membuat yang namanya information architecture. Nah, di sini teman-teman yang kita buat sendiri ini istilahnya seperti ini kan ada nama yang Jutix ini kayak nama aplikasi ya, jual tiket gitu kan. Jutix jual tiket. Nah, di Jutix ini sendiri nanti ada berapa halaman. Nah, misalkan di sini aku bikin 4 halaman aja. Ada sign in page, ada splash page, ada sign in page dan juga ada confirm account page gitu. Nah, di sisi lain kita juga punya nih detail dari page-nya gitu. Misalkan di sini ada splash page. Splash page ini nanti isinya apa aja sih? Nah, isinya ada logo, ada button get started, ada button sign in. Nah, tujuan dari information architecture ini apa? Jadi teman-teman kita bisa lebih mudah untuk istilahnya berkomunikasi dengan programmernya. Di sisi lain juga komunikasi dengan UI UX designer antara programmer juga itu penting banget gitu. Jangan sampai ada miscommunication. Karena kalau misalkan dari awal kita udah miscommunication, kemungkinan di akhir nanti kalau misalkan ada yang salah itu kayak bakal ngubah semuanya gitu loh. Jadi kayak ngerepotin si programmernya, kita juga repot harus desain ulang dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi kita harus bikin nih yang namanya information architecture-nya gitu. Jadi kita tahu juga jumlah halamannya berapa objek yang ada di dalam halaman tersebut gitu kan. Misalkan ada foto, ada full name, ada email address, edit password dan edit confirm password dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman udah bikin ini, teman-teman bisa kasih nih buat si programmer. Jadi programmer itu bisa menyiapkan mungkin project template atau
udah mulai bisa bikin tanpa ada desainnya. Jadi kayak istilahnya kita bisa menghemat waktu, gimana caranya supaya kita bisa mempercepat pengerjaan proses pembuatan aplikasinya. Nah, untuk tools dari membuat information architecture ini sebenarnya ada ya teman-teman. Aku juga baru belajar juga, nanti bisa istilahnya bisa sharing-sharing juga kalau misalkan teman-teman ada yang ditanyakan. Di sini aku pakai web yang namanya Whimsical. Nah, di sini nanti teman-teman bisa membuat bukan cuman information architecture ya. Teman-teman bisa membuat wireframe, bisa membuat flowchart, terus bisa juga bikin alur-alur aplikasi lainnya kayak gitu. Nah, untuk tools yang fitur yang membuat information architecture ini sendiri ini namanya mind map. Teman-teman bisa langsung ke websitenya aja Whimsical. Nanti registrasi dulu, kemudian teman-teman langsung coba-coba aja deh webnya kayak gitu ya. Nah, ini juga tahap yang lumayan penting ya teman-teman. Jadi kita setelah membuat information architecture, kita harus membuat yang namanya user flow. Di mana nanti sebenarnya gimana sih jalannya aplikasi ini kalau misalkan user make aplikasinya kayak gitu. Misalkan di sini contohnya kalau misalkan teman-teman kuliah yang di bidang IT pasti udah tahu sih flowchart ini ya. Ini sama kok sama kayak flowchart kayak gitu. Ini pasti kalau yang teman-teman yang udah kuliah di bidang IT pasti tahu. Nah, ini nanti fungsinya apa? Jadi fungsinya adalah teman-teman bisa memudahkan si programmer untuk membuat logika. Misalkan seperti ini. Yang pertama kita lakukan sebagai user adalah membuka aplikasi kan. Nah, setelah membuka aplikasi sebenarnya apalagi sih yang harus kita lakukan sebagai user? Nah, di sini kita bakal kasih yang namanya logika. Sign in. Di sign in sini sebenarnya kita udah punya akun apa belum sih gitu kan. Nah, kalau misalkan punya, berarti kita langsung login aja. Terus kita bakal masuk ke homepage. Kemudian juga kalau misalkan kita nggak punya, berarti kita harus register dulu kan. Kita harus isi data dulu. Habis itu kita baru sign in, baru kita bisa masuk ke homepage. Nah, ini adalah tahap proses yang bakal memudahkan teman-teman programmer untuk kelancaran proses pembuatan aplikasinya seperti itu. Untuk tools juga, untuk user flow ini, aku juga masih pakai Whimsical teman-teman. Jadi enaknya Whimsical adalah kita bisa membuat satu project, tapi isi projectnya itu tuh banyak. Kayak misalkan kita tadi yang sebelumnya tadi kita bikin mind map ya, kita bikin information architecture. Kemudian di sini kita bisa bikin flowchart juga. Ini fiturnya flowchart di Whimsical ya. Jadi kayak misalkan kita nggak perlu menggunakan tools lain untuk membuat proses pembuatan UI UX-nya juga gitu loh. Jadi nggak perlu pakai tools lain, kita bisa jadiin satu project-nya. Di next, kita akan membuat yang namanya wireframe. Kalau misalkan kita tadi sudah membuat yang namanya user flow, nah yang paling penting adalah wireframe. Nah, wireframe ini teman-teman kita bakal ngasih gambaran ke klien juga, kita bakal kasih gambaran ke programmer juga gitu. Apakah desainnya udah bener apa belum, sesuai dengan kebutuhan atau tidak kayak gitu ya kan. Nah, di sini kita pakainya itu juga sama, kita juga pakai Whimsical juga karena di sini juga Whimsical punya fitur yang namanya wireframe kayak gitu. Nah, setelah desain ini teman-teman, kalau misalkan desain ini udah selesai, kita bisa presentasi ini ke klien nih. Misalkan Pak, gimana kalau misalkan wireframe-nya seperti ini? Apakah ada kekurangan sebelum kita masuk ke tahap desain? Kira-kira wireframe-nya udah tepat ke pengguna atau belum nih gitu. Jadi kita bisa revisi lagi sebelum masuk ke tahap desain.